Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tajwid kita. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai macam idgham dari segi pengucapan. Jadi, idgham jika diperhatikan dari segi pengucapannya terbagi menjadi dua. Nah, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil adalah mengidghamkan atau memasukkan huruf ke huruf setelahnya secara sempurna makhraj dan sifatnya. Berarti kalau huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, maka tidak ada sisa yang terbaca daripada huruf pertama tadi. Contoh, Ar-Rahman. Ini lam didghamkan ke huruf ra. Nah, masih ada nggak bacaan lamnya? Nggak ada. Ar-Rahman. Kemudian wa mahattu, dal didghamkan ke huruf setelahnya, huruf ta. Masih ada nggak bacaan atau sifat atau makhraj dal yang dibaca? Ah, mahattu. Oh ya, dal dibaca qalqalah, tapi qalqalahnya tidak terbaca lagi. Nah, karena didghamkan secara sempurna. Kemudian contoh lagi, abidum ma. Nah, ini juga idgham secara sempurna. Nah, apa itu? Tanwin itu punya akhiran. Apa akhirannya? Bunyi nun. Nah, kalau ditulis berarti hamzah dulu, kasih dhamma, kemudian kasih nun. Nah, kemudian bertemu dengan huruf apa? Huruf mim. Nun yang bertemu huruf mim, hukumnya idgham diguna. Idghamnya di sini sempurna. Abidum ma. Nah, sama dengan min ni'mah. Nah, kemudian yang kedua, idgham naqis. Idgham naqis ini mengidghamkan atau memasukkan huruf pertama ke huruf setelahnya, itu huruf kedua, dengan masih menyisahkan sebagian sifat huruf pertama. Jadi sebagian sifatnya masih terbaca. Beda tadi dengan idgham kamil, sifatnya semuanya tergabungkan ke huruf kedua. Nah, contohnya apa? Idgham naqis ini memiliki 3 kriteria. Pertama, masuk pada huruf isti'la. Yang kedua, masuk pada sifat itbaq. Kemudian yang ketiga, masuk pada sifat dengung. Nah, baik. Yang pertama, yang masuk pada apa tadi? Sifat isti'la. Misalnya qaf ke kaf didghamkan. Nah, kata nakhlukum. Nah, ini sebenarnya ada 2 cara bacanya, bisa idgham kamil, bisa idgham naqis untuk kata nakhlukum saja. Berarti kalau dibaca idgham kamil, dia bacanya nakhlukum, nakhlukum, nakhlukum. Itu idgham kamil. Kalau dibaca idgham naqis berarti nakhlukum, nakhlukum, nakhlukum. Jelas bedanya? Ah, baik. Sekarang pindah ke sifat itbaq. Nah, sifat itbaq ini adalah di sini kita mengidgham ke huruf pertama, di sini huruf ta, huruf setelahnya huruf ta, dengan masih menyisahkan sebagian sifat daripada huruf ta, yaitu sifat
itbaknya. Qalqalanya nggak kebaca. Tapi masih ada sifatnya yang terbaca. Apa itu? Itbak. Maka kita baca basauta. Basauta. Nggak boleh basatta. Harus dibaca basauta. Nah, kemudian kata yang kedua ahautu. Ahautu. Nggak boleh dibaca ahadtu. Harus dibaca ahautu. Nah, kemudian kata yang ketiga farwautu. 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 Nggak boleh dibaca farwautu. Harus dibaca farwautu. Kemudian kata yang keempat farwautum. Farwautum. Nggak boleh dibaca farwautum. Harus dibaca farwautum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat dengung. Contohnya waliyyu wala nasir. Nah, yang punya sifat dengung adalah tanwin, waliyin, wa huruf yang berada setelah iya yang bertanwin itu ada nggak sifat dengungnya huruf waw? Ada nggak ada? Nggak ada. Maka di sini disebut dengan idgham naqis karena masih membaca sifat dengungnya tanwin di huruf ya. Maka waliyyu wala waliyyu wala min waliyyu wala. Nah, kalau dibaca tanpa dengung bacanya miu, bacanya waliyyu wala waliyyu wala, itu enggak ada dengungnya. Nah, gimana tahu? Secara zahir kita bisa mengoreksi atau melihatnya apabila hidungnya kita tutup. Kalau bacanya sempurna dengan menutup hidung, itu tandanya atau sifat dengungnya tidak ada atau hilang. Contoh, waliyyu wala waliyyu wala, bunyinya sempurna. Nah, tapi kalau dengung hidung saya tutup, bacanya tidak sempurna, nah itu artinya dengungnya ada. Bukti bahwa dengung itu keluar daripada hidung. Berarti bacanya waliyyu wala waliyyu wala. Kalau saya hilangkan tangan saya, tetap bacanya sama. Waliyyu wala. Tapi ini butuh dengan keahlian atau kebiasaan mendengar atau kebiasaan mengajar. Sama dengan khayrayyarah. Tadi contoh apa? Contoh waw. Sekarang contoh ya. Khayrayyarah. Kalau nggak pakai dengung, khayrayyarah. Itu hanya idgham doang. Idgham tanpa gunnah. Walaupun dibaca 2 harakat. Salah. Kenapa salah? Karena nggak ada bunyi dengungnya. Jadi harus ada idgham naqis. Itu bunyi dengungnya tetap terbaca. Khayrayyarah. Nggak boleh khayrayyarah. Harus khayrayyarah. Dibuktikan dengan menutup hidung. Khayrayyarah. Itu nggak sempurna kalau hidungnya tutup. Kalau nggak baca dengungnya sempurna walaupun hidungnya tutup. Contoh khayrayyarah. Baik, udah. Baik, sekarang pindah ke pembahasan huruf dhad dan huruf dha. Qala Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ala bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wadda bistitalati wa makhraji mayyiz minawwa'i wa kulluha taji. Wadda bistitalatin wa makhrajin. Ini asalnya mayyiz awwada bistitalatin wa makhraji minawwa'i. Bedakanlah dhad dengan sifat istitalah dan makhrajnya minawwa'i dari huruf wa kulluha tadi, dan penjelasannya akan datang sebagai berikut. Berarti bait ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan huruf dhad dan huruf dha. Juga kita harus bedakan pengucapannya
maka disebutkan dengan sifatnya tadi bistiqalatin dan makhrajnya. Jadi yang membedakan dhad dan dha dua. Pertama apa? Sifat istiqalah. Yang kedua makhrajnya. Jadi yang salah itu ketika membaca huruf dhad sama bunyinya dengan huruf dha. Misalnya walawwallin. Kenapa? Salah atau benar? Salah, karena makhrajnya sudah sana. Makhraj tidak boleh kelihatan ujung lidahnya. Karena ujung lidahnya berada di langit-langit depan, gusi depan yang atas. Jadi nggak boleh disebut walawwallin. Itu salah ya. Di sini pernah ada. Saya lihat orangnya, tapi nggak tahu, udah lama nggak datang lagi. Walawwallin. Nah, kemudian ada sifat istitolahnya. Sedikit. Walawwallin. Nah, kemudian kesalahan biasa juga ketika membaca huruf dhad dengan huruf dal. Tapi dalnya ditebalkan menjadi o. Waladdallin. Yakinlah itu bukan huruf dhad. Hanya dal yang ditebalkan. Waladdallin itu bukan dhad, itu dal. Nah, kemudian apalagi baca ini sudah tadi dijelaskan nggak boleh baca huruf walawwa. Ada juga baca dengan huruf zai. Walawwa itu juga salah, nggak boleh. Baik, kemudian setiap huruf dha yang ada di dalam Quran akan dirangkum pada bait-bait berikut ini. Wa kulluha taji. Fi dha'ni dhillu dhuhri azmil hifdhi ayqid wa anzir azma dhahril lafdhi. Yaitu pada kata dha'ni, artinya rihlah, berjalan. Ini terdapat berapa kata dalam Quran? 1. Itu di dalam surah An-Nahl. Dha'nikum. Jadi terkadang dalam bait itu tidak disebutkan secara utuh katanya, tapi menunjukkan bahwa ada kata seperti itu. Di sini dalam baitnya disebutkan kata dha'ni. Dalam Quran dha'nikum. Nah, dia ada isyarat ya. Ini bait ini harus dipahami dengan baik. Kemudian kedua kata willi, artinya naungan. Terdapat pada 22 tempat. Yang pertama di surah Al-Baqarah, wa wallalna. Ini baiknya menyebutkan apa? Asal katanya willi. Nah, tapi ini bisa berubah kalau dalam Al-Quran katanya. Jadi wallalna bisa juga berubah menjadi wulla, bisa juga menjadi apa nih? Wullah dan walalna. Nah, dua ya. Kemudian terdapat berapa kali? Ini terdapat pada 22 tempat ya. Yang pertama di surah Al-Baqarah kata wa wallalna, kemudian kata wullah 2 kali di surah Al-A'raf, kemudian Asy-Syu'ara. Kemudian kata al-zuhri. Disebutkan di sini al-zuhri, artinya waktu zuhur, siang hari, terulang 2 kali. Dalam surah An-Nur disebut dengan al-zahirah. Kemudian surah Ar-Rum disebut dengan tuhirun. Di sini disebutkan isyarat di bait ini bahwa ada kata yang berasal daripada kata wuhri. Bisa disebut dalam ayatnya secara teksnya, bisa juga secara isyarat bahwa ada kata yang berasal daripada kata wuhri. Seperti apa tadi? Al-wahirah dan muzhirun. Kemudian kata al-uzmu. Disebut di sini uzmu. Artinya besar atau dahsyat, terdapat pada 103 tempat, di antaranya surah Baqarah ayat 7, walahum adabun azim. Kata dalam baitnya adalah uzmu, dalam ayat ini sebut azim. Kemudian berikutnya kata al-hifdhi, artinya menjaga, terdapat pada 40 tempat, salah satunya Al-Baqarah ayat 238, hafizu. Di sini kata baiknya al-hifdhi, kata ayatnya hafizu, artinya pahami dengan baik. Ada kata dalam Al-Quran yang disebutkan dalam bait ini hanya adalah isyaratnya atau pokoknya atau akar katanya. Kemudian
ayqid wa anzid aw madhahril lafzi. Nah, ini tidak secara detail lagi ya tadi, karena sudah dipahami kan. Kata ayqid artinya terjaga, terdapat pada satu tempat, yakni Al-Kahfi 18. Wa tahsabuhum ayqadhan, kemudian kata wa anzir. Tadi kata al-inzar artinya penangguhan, terdapat pada 22 tempat, di antaranya surah Al-Baqarah 162. Fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yunzarun. Kemudian kata awna, artinya tulang, terdapat pada 14 tempat, di antaranya surah Al-Baqarah 259. Wa'udhu ilal idhami. Kemudian kata wuhri, artinya punggung, terdapat pada 14 tempat, salah satunya Al-Baqarah ayat 101. Wara'a zuhurihim. Kemudian kata al-lafzi, artinya lafaz ucapan, terdapat pada satu tempat, yaitu surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin. Kemudian bait berikutnya, zahir lawa syuadu qaumin walama uglu wala mi dhufrin tawil wama. Pada kata zahir, artinya zahir fisik, lawan daripada batin, terdapat 6 tempat dalam Quran, salah satunya Al-An'am ayat 6. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Terkadang juga bermakna al-i'anah. Terdapat pada 8 tempat dalam Quran, di antaranya Al-Baqarah 82. Kemudian dengan kata al-ulu, terdapat 6 tempat di Al-Quran, di antaranya Taubah ayat 33. Kemudian kata lawa, artinya api yang menyala-nyala, terdapat pada 2 tempat, Al-Ma'arij ayat 15, kalla innaha lawa. Kemudian Al-Lail ayat 14, naran talawwa. Kemudian kata syuadu, artinya nyala atau kobaran, terdapat pada satu tempat, yakni Ar-Rahman ayat berapa tuh? 35. Syuawun. Kemudian kata kaum, artinya menahan, terdapat pada 6 tempat, salah satunya Ali Imran ayat 134. Wal kawiminal ghaidha. Kemudian kata walama, artinya walim, terdapat pada 282 tempat, di antaranya Al-Baqarah 35. Fatakuna minal walimin. Kemudian kata uglu, dari kata ghalawah, artinya kasar atau keras, terdapat pada 13 tempat, di antaranya Ali Imran ayat 159. Walau kunta fawwan waliyawal qalbi. Kemudian kata walam, artinya kegelapan, terdapat pada 100 tempat, di antaranya Al-Baqarah ayat 17. Fi dhulumatin. Kemudian kata wufrun, artinya kuku atau cakar, terdapat 1 tempat, di antaranya Al-An'am ayat 146. Kulladzi dzufuru. Kemudian kata intazir, dari al-intizar. Al-intizar artinya menanti atau menunggu, terdapat pada 14 tempat, di antaranya Al-An'am ayat 158, yaitu qul intaziru inna muntazirun. Kemudian kata wama, artinya haus, terdapat pada 3 tempat, At-Taubah ayat 120, la yusibuhum wama'un. Kemudian surah Thaha ayat 20, wa annaka la tawma'u. Kemudian surah Nur ayat 39, yahsabuhu wam'anu ma'a. Kemudian berikutnya al-farawanna kaifa jawa siwa idhina wallan nahli zukhrufin sawa. Dan pada kata al-fara dan wannan, bagaimanapun bentuk perubahannya. Kemudian wa'il, namun tidak termasuk kata idhina, dan pada kata wallah, yang ada kesamaan pada surah An-Nahl dan surah Az-Zukhruf. Kata al-fara artinya kemenangan, terdapat 1 tempat, yaitu surah Al-Fath ayat 24. Min ba'di an awfarakum. Kemudian kata wannan artinya prasangka. Bagaimanapun bentuk perubahannya dalam Al-Quran, terdapat 67 tempat, di antaranya Al-Baqarah ayat 46.
alladzina yadhunnuna. Kemudian kata wa'il artinya nasihat. Terdapat pada 9 tempat, di antaranya Al-Baqarah ayat 66, wa mau'izatan. Di sini disebutkan tadi baitnya siwa idhina, kecuali kata idhina. Nah, itu menggunakan apa? Bod. Kenapa di sini jangan sampai dikira batu sama? Karena mau'izah, wa'il itu ada ain kemudian huruf ta yang punya titik. Nah, di sini ain kemudian shad yang punya titik. Maka harus dibedakan bunyinya, bacaannya. Alladzina ja'alul qur'ana idhin, dibaca dengan bod. Kemudian kata walla artinya terus menerus, 9 tempat, di antaranya An-Nahl 58, Zukhruf 17. Terdapat kesamaan kalimat walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kemudian di sini jelaskan lagi, begitu juga kata walla pada bentuk-bentuk berikut ini. Fawalta waltum wa birumin wallu kal hijri wallat syu'arana wallu yawlalna. Kata walta pada Thaha ayat 97, walta alaihi akifa. Kemudian kata waltum al-Waqi'ah ayat 65, fawaltum tafakkahun. Kemudian pada Ar-Rum ayat 51 dengan bentuk wallu, la wallu min ba'dihi yakfurun. Kemudian fawallu fihi ya'rujun, surah Al-Hijr 14. Kemudian dengan bentuk wallat pada Asy-Syu'ara, fawallat a'naquhum. Kemudian bentuk nawallu pada ayat 71, fanawallu laha akifin. Kemudian bentuk yawlalna pada surah Asy-Syu'ara 33, fayawlalna rawakida ala dhahrih. Kemudian bait berikutnya mahdhuran ma'al muhtadhiri wa kunta faddan wa jami'an nawari illa bi wailun hal wa ula nadhirah. Pada kata mahdhuran dari kata al-hawlu artinya terhalang, terdapat pada berapa tempat? 1 tempat, yakni surah Al-Isra ayat 20, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kemudian kata muhtadhiri artinya orang yang punya kambing, kandang binatang, kambing, ingat kambing. Barusan kita motong Idul Adha ya. Orang yang punya kandang binatang dapat pada 1 tempat, yakni apa ini? Al-Qamar 31. Fakanu kahashimil muhtadhir. Kemudian kata kunta fawwan, nya berpengaruh buruk, terdapat pada Ali Imran ayat 159. Walau kunta fawwan ghalidhal qalb. Kemudian seluruh kata Nawari yang artinya menyaksikan terdapat pada 86 tempat, di antaranya Al-Baqarah ayat 50. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tawurun. Kecuali pada apa? Di sini kecualikan lagi, illa bi wailun. Apa ya surah Wail? Surah apa Wail? Al-Mutaffifin. Kenapa disebut di sini Wail? Karena surah Al-Mutaffifin dimulai dengan kata Wail. Itu apa katanya di ayat 24? Naw'atan na'im. Jadi di sini untuk membedakan nun to yang punya titik kemudian ro. Ini nun shad yang punya titik kemudian ro. Maka dijelaskan jangan sampai ente baca sama bacanya, harus beda. Maka bacanya naw'rah, naw'rah. Enggak boleh dibaca dengan naw'rah, naw'rah. Kemudian hal. Apa tuh hal? Surah Al-Insan. Kenapa disebut hal di bait ini? Karena dimulai dengan kata hal ketika dimulai awal surah Al-Insan. Di ayat berapa itu? Ayat 11. Naw'ratan wa surura. Naw'ratan wa surura. Kemudian dan
awal pada kata nadhirah. Wa ula nadhirah disebutkan ini yang pertama ada kata nadhirah. Surah apa nih? Al-Qiyamah. Itu wujuhu yawma idzin nadhirah. Karena yang kedua pakai to yang punya titik, ila rabbiha nadhirah. Makanya harus beda bunyi bacaannya. Satu nadhirah, wajahnya berseri-seri, nadhirah melihat. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajahnya campak berseri-seri. Tampak senang, terpancar dari wajahnya tuh. Nadhirah. Kemudian berikutnya wal ghaybi lalladi wa hulin qasira wal hawd lal hawd wal ta'ami wa fi dhadinil khilafu sami. Dan pada kata al ghayb artinya marah atau dengki terdapat pada 11 tempat, salah satunya Ali Imran ayat 119. A'udzu alaikumul anamila minal ghayadhi. Selain pada apa ini? Larradi. Maka selain pada kata rad. Kenapa? Karena pada kata rad itu pakai bod. Apa itu? Wala taghiyul arham. Ini sama ghain ya. Kemudian yang pertama tadi setelah ya ada huruf to yang punya titik. Ghayyu. Yang kedua, surah Rad itu maka dikecualikan karena setelah ghain ya ada huruf shad yang punya titik, huruf bod, maka jangan disamakan bacaannya. Taghibu. Kemudian apa lagi pengucapannya? Wahud. Surah Hud. Waghidha. Itu juga setelah ya ada huruf shad yang punya titik atau huruf bod. Waghidhal ma. Kemudian kata al-hawdhu artinya balasan terdapat pada tempat, salah satunya Ali Imran ayat 176. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hawwan fil akhirah. Namun tidak termasuk ini apa? Al-hawdhu ala ta'ami. Jadi katanya di atas tuh setelah huruf ha to yang punya titik, yang dikecualikan setelah huruf ha shad yang punya titik, nanti huruf bod, maka dikecualikan, jangan sampai bacaannya disamakan. Maka bacaannya itu ada wala tahabbuna. Ini surah Al-Fajr ayat 18. Kemudian di Al-Haqqah wala yahubbu, sama dengan Al-Ma'un ayat 3. Wala yahubbu, maka semuanya dibaca apa? Huruf bod. Dan pada kata apa lagi? Bidhanin disebutkan dalam ayat ini wa fi dhaninil khilafu sami, dan pada kata dhanin terdapat khilaf. Khilaf artinya di sini perbedaan bacaan. Maka pada kata dhanin surat Takwir ayat 24 itu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan riwayat bacaan para qurra, apakah dengan huruf bod atau huruf to yang punya titik, huruf wa. Riwayat Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai dengan huruf wa, ya yang tertuduh wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kemudian qiraah selainnya, di antara selain itu adalah qiraah yang kita baca apa? Imam Asim punya murid namanya Hafs dan Syu'bah, membaca dengan huruf bod, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kemudian wa in talaqal bayanu lazimu an qadha dhahraka ya'udhu zalimu wa udurra wa awtama athawtumu wa saffiha jibahuhum alaihimu. Wa in talaqaya, dan jika huruf bod dan huruf Allah bertemu, berderetan, berdampingan, bertetanggaan pada penulisannya, maka lazimul bayan, harus dibaca jelas keduanya.
Ini harus dibedakan bacaannya. Contohnya apa? Al-qawwah. Akhir kata pertama huruf dhad, awal kata kedua huruf wa, maka bunyinya harus beda. Al-qawwah. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah kata apa nih? Ya'udhu walimu. Ya'udhu. Surah Al-Furqan 27. Itu akhir kata pertama dhad, itu ya'udhu. Kemudian ada huruf setelah kata apa, setelah dhad itu huruf apa? Huruf dha. Ya'udhu setelahnya kata awwalimu, maka dia harus juga dibedakan dengan baik, dengan jelas penyebutannya. Ya'awwalimu. Kemudian begitupun wajib dijelaskan bacaan pertemuan huruf yang lain, seperti pertemuan huruf dhad dan huruf ta. Ini famaniyum tullah. Dhadnya punya sifat istitalah, punya sifat rakhawah. Famaniyum turra. Jangan sampai dibaca dengan famaniyum turra, nggak boleh, harus jelas. Famaniyum turra. Kemudian juga apa yang pertemuan wa dan ta harus dibaca jelas. Awa'auta. Kemudian pertemuan wa dengan ta. Afautum. Jangan afattum. Afautum. Kemudian begitu juga di sini disebutkan wasaffiha jibahuhum alaihimu, dan bacalah dengan murni huruf ha sofi, baca dengan jelas, dengan murni penyebutannya, jangan sampai hilang, harus kentara. Huruf apa? Huruf ha, terlebih apabila dia berdampingan dua. Jibahuhum, jangan sampai jibahum. Nggak boleh samar, harus jelas. Jibahuhum. Allahu, jangan Allahu. Allahu, ini kalau satu ya. Kalau dia berdampingan, jibahuhum. Apalagi kata alaihimu, hinya harus jelas kentara. Alaihimu, alaihim, jangan alaihim, bacanya alaihim, him. Yang nggak boleh berlebihan, alaihim, itu nggak boleh. Alaihim. Baik, udah habis penjelasannya. Ada pertanyaan?